Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi dan selamat siang juga Pak Tresna. Hari ini Ya. kita masuk ke pertemuan 7 untuk event Center Library Walk. Sembari menunggu teman-teman yang belum tergabung, kita mulai. Saya langsung serahkan saya ke mentor. Silakan Bang. Ya, makasih Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini Rahmat. Yang lain mungkin lagi ada keperluan, nggak apa-apa. Tapi sesuai yang saya janjikan di minggu kemarin itu ada hubungannya sebenarnya sama Rahmat. Jadi kebetulan Rahmat yang hadir. Kemarin kalau misalnya mau nanya dikit, kemarin tugas kuliahnya bikin apa Rahmat? Yang nanya di grup. Oh, itu yang kemarin bikin aplikasi di Netwin, Bang. Tapi ya. Aplikasinya aplikasi apa? Bentar, Bang. Saya lupa. Aplikasi. Banyak banget, Bang, tugasnya kemarin. Semalam baru selesai. Tapi selesai, tapi kemarin udah berhasil koneksinya, udah nggak error? Nggak ada error lagi, Bang. Udah. Kenapa itu? Kemarin salahnya di koneksi. Koneksi, bener ya? Cuma kurang. Koneksi. Iya, Bang. Kemarin cuma salah titik 2 aja, Bang, kemarin. Oh, begitu. Oke, kurang titik 2-nya. Nah. Pembuatan apa? Tugas kuliah. Jadi itu teman-teman yang desainer gimana, Bang? Kan nggak ada lagi. Responnya juga nggak ada di grup. Nggak apa, nanti kita pikirin. Nanti kebetulan plannya itu nanti dari pertemuan, kan sekarang pertemuan 7. Minggu depan itu pertemuan 8. Sebenarnya minggu depan itu pertemuannya pertemuan final. Nah, jadi nanti kita ulas dari awal sampai akhir lagi. Nah, ntar kita lihat nih siapa yang hadir. Karena di pertemuan 9 sampai pertemuan 12 itu di bulan terakhir, berarti di bulan November, itu kita harusnya udah bisa ngegarap proyeknya. Jadi benar-benar nanti dari pertemuan 9 sampai pertemuan 12 itu materinya nggak ada, mungkin nggak ada materi. Jadi benar-benar pembimbingan sampai si aplikasi human resource ini jadi kayak gitu. Jadi. Nah, nanti kalau misalnya nanti pas udah pertemuan 8, kalau misalnya nggak ada teman-teman yang ada, anggaplah Rahmat doang. Ya udah, ntar Rahmat gabung aja ke grup yang satu lagi yang saya bimbing. Gitu. Buat bareng-bareng. Oh, sama orang si Irfan, Bang ya? Irfan ya, betul. Irfan. Itu teman satu kuliah. Satu kelas. Oh, itu satu kelas? Satu kelas dulu, Bang, pernah semester berapa ya? Semester 3 pernah satu kelas. Oh, gitu. Oke. Oke, udah gini. Coba oh ya, gini. Kemarin itu saya lihat mana ya? Kemarin itu mana ya? Kemarin database-nya namanya apa ya? Oh, gini. Rahmat coba kirimin. Udah belum, saya lupa. Minta kirimin SQL-nya yang project kemarin dong, yang udah dibikin tuh, Rahmat. Oh. Saya mau taruh di lokal saya mau jelasin sedikit. Itu kan, Bang, yang kemarin saya pembuatan database itu kan masih salah. Contohin satu dong, Bang. Boleh. Satu aja, Bang. Apa? Maksudnya boleh, saya jelasin, tapi kirimin dulu SQL-nya. Nanti saya kasih tahu. Kirimin dulu SQL-nya. Nah, terus saya kasih tahu di mana letak salahnya. Di mata kuliah lain juga salah saya, Bang, jadinya. Nanti saya kasih tahu. Kirimin dulu aja ya. Jadi kirimin.
Oke bang. Jadi itu bang hubungan apa bang? Perbedaan antara SQL Server itu sama PHP MyAdmin ini apa bang? Oh gitu. Nanti sekalian SQL-nya dikirim dulu, nanti saya jelasin pertanyaan-pertanyaan itu ya. Iya. Localhost. Masuk login. Human resource. Exports. Go. Wait. Connect. Terus Wi-Fi adit. Wait, awet. Kok nggak? Oh, why? Gak mau. Oke. Udah bang? Di grup ya? Iya di grup. Oke, ini saya coba. Kelihatan ya? Kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan? Halo, Rahmat? Nggak kelihatan pak. Oke. Kita mau bikin database dulu. Oke, jadi kemarin bikinnya gini ya, ada attendance, nama tengah hari jam, dashboard gitu ya. Iya bang.
kan masih Ya. salah kemarin. Iya betul. Oke, ini sebenarnya iya salah, tapi ya sedikit banyak paling enggak ini. Tentang saya gini, cuman Rahmat itu belum bisa bedain entitas sih sebenarnya ya. Kita coba gini. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal entitas, ini kita bicara masalah data dulu deh, data. Nah, jadi bedain antara apa yang tampilan sama data. Jadi gini, kemarin saya paham kalau misalnya Rahmat bikin entitasnya berdasarkan menu yang dibuat sama Bayu, gitu kan? Dan field-nya adalah field yang emang tampilin sama Bayu, gitu ya. Nah, itu harus kita bedain. Jadi kalau misalnya di kalau di database itu maksudnya gini. Nah, di sini aja deh sekalian. Ini ya, jadi paling bawah. Oke, di sini aja. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Nah, kalau kita ini bicara ini aplikasi, nah, di sini kan database. Nah, ini harus dibedain. Aplikasi itu dia cuma front end, ya. Dia cuma front end. Dia cuma displaynya aja. Nah, kalau DB itu semua data. Ya, ini dulu nih harus dibedain. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau di front end itu dia cuma tampilan yang harus ditampilin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tadi yang tampilannya yang dibuat sama Bayu, nah itu kan misalnya tampilannya di bagian karyawan. Nah, di halaman karyawan itu kan ada misalnya nick-nya, namanya gitu kan, namanya, sama posisi misalnya gitu kan. Nah, itu tuh cuman bagian dari semua data yang kita simpan di database. Oke? Semua data yang kita simpan di database. Ya. Jadi kalau misalnya di database misalnya ada data karyawan, itu ada 1 sampai 10, misalnya nama, kan banyak nih, ya kan? Kalau saya tampilin kemarin nama, posisi, departemen, jenis kelamin, tanggal lahir, segala macam, semuanya ditaruh di tabel karyawan. Tapi nanti yang ditampilin itu sebagian kecilnya aja. Kayak misalnya gini. Nah, misalnya kita punya ini database karyawan.
ini DB sorry. Ini tabel karyawan. Nah, ini tabel karyawan itu apapun yang berhubungan sama karyawan. Jadi kalau misalnya kemarin ada aksi itu, aksi kan fieldnya dilihat ini aksi. Nah, aksi itu bukan ini, bukan apa namanya, bukan field. Nah, aksi itu sebenarnya buat nyimpen kayak gini. Nah, ini nih, misalnya di ini nomor, nama barang, harga, stok, gitu kan? Ini nomor aksi. Nah, nomor ini, nomor yang ini nih, nomor itu dia nggak ada yang, kita nggak naruh field itu di ini, kita nggak menyimpan field itu di database. Karena nomor itu kita bisa nanti sambil kita for, gitu ya, sambil perulangan, kita echo, ya 1 2 3 4 5 itu ya. Nah, terus si aksi ini kita nggak nyimpen aksi ini di database, ya. Ini saya jadi kita aksi ini tujuannya cuma untuk kita ngasih button ubah atau ngasih button hapus. Misalnya kita ngasih button view. Nah, yang kita simpan database yang mana nih? Yang nama barang, harga sama stok, gitu ya. Nama barang, harga sama stok aja, Pak. Ya, nama barang, harga sama stok, gitu. Oke? Jadi misalnya gini, di karyawan itu misalnya ada ID, ya kan? Terus ada ID karyawan. Ini ID-nya ID auto increment. Oh, yang auto increment, ya. Ya, yang 1 2 3 yang dia nambah sendiri. Nah, terus misalnya di sini ada nick. Ini ada nama. Terus misalnya ini ada tanggal lahir. Terus habis tanggal lahir ada tempat lahir. Terus itu misalnya ada alamat gitu ya. Iya, Bang. Misalnya di sini sampai misalnya ada ke bawahnya lagi sampai ada 50 field. Ini kan 1 2 3 4 5 6. Misalnya ada sampai 50 field ya. Nah, nanti itu sesuai. Nah, nanti kita tuh bisa misahin. Kalau misalnya di sini ada halaman di tampilan ya. Ini namanya halaman karyawan. Nah, halaman karyawan ini misalnya kita cuma mau nampilin nick, nama sama tanggal lahir. Ya udah, nanti kita cuma ngambil sebagian ini aja. Nah, tapi semuanya datanya banyak gitu. Nanti misalnya nanti di dashboard. Dashboard kita nampilin data karyawan, tapi nick, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, ya kan? Nah, kita nggak usah bikin tabel dashboard lagi yang isinya nick, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat. Jadi cukup satu aja, Bang. Satu aja. Iya, satu aja. Nanti kita ngambil semua datanya yang berhubungan yang kita mau tampilin gitu. Jadi harus bedain. Bapak bisa bedain. Database itu fungsinya untuk nyimpen data, semua data untuk yang berhubungan sama aplikasi kita. Karyawan, semuanya ditaruh di situ. Nah, nanti misalnya dia ada halaman karyawan, misalnya di sini ada halaman misalnya cuti, ya. Nanti ada satu lagi namanya tabel cuti, misalnya kan ada tabel cuti. Nanti kita ngambil dari situ aja, ada kayak tinggal ngambil dari tabel cuti gitu. Ntar di sini buat nampilin apa lagi. Nah, kita ngambilnya dari database semuanya. Ini dari sini, ini dari sini, misalnya kayak gitu. Jadi yang kita bikin itu bukan berdasarkan tampilan, berdasarkan data. Data. Nanti coba dibaca lagi mengenai misalnya macam-macam database. Nah, ada gini. Ada satu lagi. Coba nanti bacanya itu bentar. Nah, ini ada namanya database answer. Nah, coba belajar dari sini. Nah, di sini tuh ada banyak model-model database yang ada di seluruh aplikasi nih, Rahmat. Nah, misalnya kita cari misalnya tentang nah, ini sudah nih ada nih ya. Kita cari lagi misalnya
database sensor. Nah, terus juga application. Kita lihat. Nah, ini Rahmat. Kayak, nah, ini dimaksud entitas ini entitas, itu universitas. Ada field-fieldnya ini, ya kan? Entitas ini field-fieldnya ini, ya. Entitas ini field-fieldnya ini, gitu. Jadi ini dimaksud dengan entitas. Jadi nggak ada di sini nggak ada aksi. Nanti kalau misalnya kita mau bikin ada tampilan di sini dashboard, nanti kita tinggal relasiin aja. Misalnya di dashboard itu mau nampilin tentang universitas sama aplikasi, gitu kan? Hubungan universitas sama program aplikasi. Nanti tinggal ada namanya kalau database itu join table. Nanti baca lagi tuh tentang join table. Ada nanti field ini sama field ini digabungin jadi satu bukan jadi satu table. Di join gitu ya. Ada perintahnya select field-fieldnya, terus from table apa, join table apa gitu. Itu ada nanti di yang bagian waitress-SQL yang MySQL itu coba baca lagi. Nah, itu kalau misalnya kita menampil di dashboard tentang universitas sama program aplikasi, kita tinggal joinin table ini aja. Nanti kita taruh di table, taruh di tampilan dashboard. Jadi kita bikin table dashboard tuh. Oke? Nah, jadi kalau coba di database Android ini coba misalnya Android ada nggak ya? Udah bang tuh. Ada. Nah, ini tadi dulu, bukan ini ada banyak di sini, ada yang tentang kemarin ada student registration kalau nggak ada. Ini hubungannya doang, banyak di sini ada semua sudah. Nah, ini hubungannya di sini juga banyak. Ada lagi customer data misalnya. Nah, ini kayak misalnya customer sama banknya, ini account. Ini customernya. Ini transaction banknya. Nah, itu jadi dia kita harus bisa milah-milah. Kalau misalnya dari yang kemarin kan saya udah jelasin yang bagian pengembangan aplikasi juga kalau. Ya apa kemarin ya? Yang di project development. Nah, kayak ini kan ini ada deh. Kan tabel karyawan kan, ini tabel karyawan nih, ya kan? Nah, ini isi field-fieldnya. Ini ada di departemen, posisi. Nanti kalau misalnya mau nampilin di table kayak gini nih, laporan data karyawan PT ABCD. Kita kan nggak usah bikin table yang ada isinya ini. Kita nanti join antara table ini sama table ini, gitu. Jadi kita nggak usah bikin 4 table terus ada table ini lagi, nggak usah, gitu. Kayak gitu ya paling ya Rahmat ya. Nah, terus berikutnya perihal ini. Tadi pertanyaan perbedaan antara SQL Server sama PHP Admin gitu ya. Tadi pertanyaannya kayak gitu dari Rahmat. Halo Rahmat, masih ada?
Masih ada bang. Oke. Nah itu bedanya gini. Yang harus kita bedain adalah antara teknologi sama tools, ya. Itu harus kita bedain. Nah kalau misalnya kemarin itu, di sini di bagian yang ini waktu itu saya pernah bahas tentang toolsnya dari front end, tools dari back end sama designer. Nah kalau kita bicara tools berarti kita menggunakan software untuk kita merunning sesuatu atau menulis sesuatu. Kayak misalnya front end kan ngoding HTML, gitu kan? Tempat ngodingnya di mana sih? Tempat ngodingnya di text editor. Berarti itu namanya text editor itu toolsnya, gitu kan? Nah, terus untuk merunning code itu apa? Browser. Berarti si browser itu toolsnya, gitu kan? Nah, sekarang SQL Server itu dia teknologi. Berarti dia SQL Server itu jenisnya ada database, oke? Database. Toolsnya apa? Toolsnya misalnya nama SQL Server itu buat ngerunning SQL Server itu pakai apa sih namanya? Ada SQL Server ya, ada SQL Server Management ada DB. Kalau Rahmat pakai apa? Buat ngejalanin SQL Server? SM apa ya bang ya? Apa namanya? Nih, Data Tool, Management Studio. Yang itu bang. Nah, studio itu. Nah, iya berarti itu toolsnya untuk menjalankan teknologi SQL Server, gitu ya. Jadi tools sama teknologi kita bedain. Nah, kalau PHP Admin itu apa? PHP Admin itu tool untuk menjalankan database, yaitu MySQL. Oke. Jadi kan banyak nih jenis database yang ada di kalau misalnya di sini nih di bagian kemarin kalau misalnya buka lagi tentang ini project development cycle. Ini saya ngasih referensi belajar tentang yang ini nih. Nah, ini nih. Database ini. Coba nanti dibuka lagi. Pelajarin lagi, ya. Nah, tapi beda gini. Database itu ada macam-macam jenisnya. Salah satunya itu ada MySQL, SQL Server, ya, sama Oracle. Itu 3. Tapi masih banyak lagi. Ada yang NoSQL, pakai MongoDB. Nah, itu macam-macam. Nah, jadi kalau misalnya ditanya PHP Admin itu apa? PHP Admin itu cuma toolsnya untuk menjalankan. Nah, kalau misalnya saya sebenarnya di sini ada lagi. Saya pakai ada namanya Navigate. Nah, Navigate itu untuk bisa kita ngerunning banyak. Ada SQL Server, ada bisa buat MySQL. Kalau saya. Nah, ini sama kan? Saya di sini nih. Ya kan? Di sini ada Academy, ada bakery, ada bakery ya. Ini sama nih. Ini buat bikin new table. Nah, di sini juga kan bisa bikin table juga. New table bisa juga. Nah, jadi si PHP ini cuma toolsnya aja gitu. SQL Server jenis database-nya. Ntar ada lagi Oracle. Banyak. Mana paham? Paham dikit-dikit bang. Oke, nanti kalau misalnya itu paling dia tuh di ini aja kayak misalnya tadi Rahmat bilang saya mau bikin aplikasi NetBeans gitu kan. Itu si NetBeans itu toolsnya. Teknologi yang Rahmat pakai itu namanya Java. Benar kan? Ya, itu jadi kita harus bisa bedain mana teknologi, mana tools. Jadi bukan kita ngoding pakai NetBeans. Ya, kita ngodingnya pakai Java teknologinya, tapi kita ngoding Java-nya NetBeans. Nah, betul. Kayak misalnya PHP. Kita ngodingnya pakai PHP, teknologinya PHP. Tapi kita ngodingnya di Sublime atau di Atom atau di Visual Studio Code gitu. Jadi kita bukan teknologi ngoding kita pakai Visual Studio Code, bukan.
kita ngodingnya pakai PHP, tapi kita pakai toolsnya namanya Visual Studio Code kayak gitu. Oke? Oke, Bang. Oke, itu tadi perihal pertanyaan saya. Nah, saya sedikit memasuk ke materi sebenarnya. Gini. Kalau di minggu kemarin kan kita belajar tentang pola pikir anak IT. Ini sama nih, tapi versi 2-nya saya tambahin di belakangnya shortcut. Jadi kalau minggu kemarin saya cuma ngajarin kalau teman-teman anak IT itu harus bisa algoritma, pemahamannya algoritma, terus persepsi teknologinya seperti apa, terus tentang career development, sama kita nggak boleh stop buat belajar, never stop learning. Nah, saya tambahin satu lagi namanya shortcut. Nah, ini shortcut. Shortcut itu gini, shortcut itu jalan pintas ya artinya. Jadi gini, jadi kalau misalnya pemahaman kita tentang industri IT, itu kita harus bisa menemukan hal simpelnya, gitu ya. Contohnya gini, kita nanti nih misalnya Rahmat dan teman-teman semuanya udah bisa Java gitu kan, misalnya udah bisa Java, terus udah bisa PHP, udah bisa nanti ke depannya udah bisa pakai Node.js, udah bisa pakai React.js, apapun semua teknologi udah bisa. Nah, terus dapat pesanan dari klien, disuruh bikin produk gitu ya sama klien. Kita kan paling enggak kan kalau misalnya nanti kita terjun ke dunia industri, makanya di sini ada career development. Nah, itu salah satu yang kemarin kita. Nah, kalau di platform freelance itu kita kerja sesuai sama apa yang diminta sama kliennya. Nah, persepsi tentang klien itu ada dua. Ada satu yang klien itu emang ngerti teknologi, sama klien yang nggak ngerti teknologi, yang biasa-biasa aja. Yang dia yang penting aplikasinya jadi, teknologi yang digunakan dia nggak mau tahu, dan karena dia nggak ngerti juga. Gitu kan? Nah, untuk klien-klien, spesial untuk klien-klien yang nggak ngerti teknologi, yang sebenarnya maunya ya udah yang penting barangnya jadi, kayak misalnya web gitu ya, yang penting webnya jadi, itu kita nggak usah idealis dan nggak usah susah payah untuk membangun apa yang klien minta dari teknologi-teknologi yang udah kita punya. Ya misalnya cuma bikin website, saya nggak mau tahu mas, saya pengen bikin website pokoknya nggak usah jauh-jauh kita harus pakai Laravel dan segala macam, boleh pakai, tapi kita sebenarnya bisa nyari jalan simpelnya dengan catatan seperti ini. Jika kliennya tidak menentukan spesifikasi khusus mengenai pengembangan suatu produk, atau jika budget kliennya itu minim, atau kliennya klien awam, kita bisa menggunakan teknologi yang paling kita kuasai atau yang paling mudah. Terus kita juga gunakan teknologi yang proses instalasinya mudah, terus gunakan teknologi dan aset yang free, tapi kita tetap harus berfokus pada kebutuhan klien. Contohnya gini, ini ada klien sama kita nih. Klien bilang, mas saya mau bikin web ini mas untuk usaha saya. Terus kata kita jawab gini, bisa pak, usahanya emang apa gitu kan? Kita cari tahu dulu. Kata si kliennya, saya punya toko roti dan donat. Nah, terus kita coba gali lagi ya, misalnya, oke bisa pak, udah ada foto-foto produknya belum, gitu kan? Ini tujuannya itu kita untuk mengetahui kesiapan materi untuk web. Jadi kan kalau misalnya kita mau bikin website tentang roti dan donat, kita kan perlu gambar-gambarnya dong, rotinya, donatnya, tokonya gitu kan. Jadi kita harus tanya, udah ada belum foto-foto produknya? Terus misalnya sama kliennya dijawab belum. Nah, terus kita jawab, kita saranin dulu, kalau bisa ada foto produknya pak, biar lebih real. Ya kan, kalau sekarang kan customer melihatnya yang real gitu kan. Pokoknya bener apa enggak nih donatnya kayak gimana sih gitu. Nah, tapi kita bilang juga, kita kasih solusi. Ya udah pak, nggak apa-apa. Nanti saya gunakan foto sampel aja dulu ya pak, dari Google misalnya gitu kan. Tapi nanti bisa dirubah gitu. Kalau misalnya bapak udah punya foto produk. Nah, terus kita cari tahu lagi. Emang di webnya bapak mau bisa apa aja gitu kan. Nah, terus si kliennya bilang, nah saya yang penting bisa orang-orang bisa tahu mas,
toko saya apa, jadi saya mau menjelaskan toko saya di situ. Terus nanti sewaktu-waktu saya bisa upload foto produk. Nah, sama saya bisa bikin artikel. Nah, dia bilang gitu, bisa nggak, kata si kliennya. Kita jawab, bisa Pak, aman. Gitu kan. Nah, terus kita nih untuk ngefilter nih kira-kira si kliennya besar, sedang atau kecil, kita kasih pertanyaan. Emang udah berapa lama Pak usaha rotinya? Lokasinya di mana? Nah, itu kita biar tahu nih jenis kliennya apa. Nah, dia jawab nih misalnya, baru 1 tahun Mas, buka ruko dekat rumah saya. Nah, berarti dari situ kita bisa lihat, oh baru 1 tahun, baru nih berarti. Terus buka rukonya juga dekat rumah dia. Nah, kayaknya ini usaha baru. Kayaknya sih kliennya masih klien kecil sedang lah, kayak gitu ya. Atau kita bisa bedain lagi, kalau misalnya dia bilang gini, oh saya udah buka tokonya 5 tahun Mas, saya bukanya di Mall Central Park. Saya buka di Mall Grand Indonesia, gitu. Misalnya pokoknya mall-mall yang gede. Atau saya udah 10 tahun Mas, saya udah ada 20 cabang. Oh, itu berarti kita bisa asumsikan kliennya klien besar. Karena itu nanti akan menentukan harganya kita mau ngasih harga berapa sama si klien ini. Nah, anggaplah dari omongan itu kita bisa tahu, oh ternyata kliennya adalah klien kecil lah, karena dia baru 1 tahun. Tokonya juga toko roti aja itu sama donat, UMKM lah gitu ya. Nah, anggap lagi nih. Habis itu kan ditanya, harganya berapa Mas? Ya udah, karena mungkin masih kecil gitu ya. Jadi kita anggap ya contoh ya, kita kasih harga 2,5 juta. 2,5 juta Pak. 2,5 juta itu untuk biaya jasa pembuatan web sama hosting dan domainnya. Gitu. Nanti setiap tahunnya ada perpanjangan hosting sama domain 1 juta misalnya gitu kan. Oh, itu kliennya bilang, oh kalau begitu boleh Mas dibuatin ya webnya kayak gitu. Udah setuju misalnya nih kan. Nah, dari obrolan ini kita bisa bikin kesimpulan. Kita bisa bikin kesimpulan. Nah, sorry. Jenis kliennya apa nih? Oh, jenis kliennya adalah klien yang kecil. Terus kliennya awam, nggak ngerti teknologi. Terus ada permintaan teknologi khususnya? Nggak ada dong, karena dia kan awam. Nah, kebutuhan klien apa? Kliennya minta dibikinin web, yang halamannya ada halaman home, about us, ada galeri, tadi dia buat upload foto, sama ada artikel-artikelnya. Mungkin dia buat, mau ngasih tahu resep, atau misalnya mau ada launching produk baru, dia mau nulis artikelnya, mungkin seperti itu. Nah, terus teknologi yang harus kita gunakan apa? Ini anggap ini saya hapus dulu. Ini saya taruh belakangan. Nah, terus jadi aset yang kita gunain apa tuh? Misalnya yang gampang lah, kayak yang free aja nih ada. Kan kita butuh foto-foto kan. Ternyata si kliennya belum punya foto-foto. Nah, kita bisa ambil di sini. Ada namanya pexels.com. Nah, misalnya kita nyari tentang roti tadi ya. Nah, ada roti nih. Kita bisa ambil foto-fotonya di sini free gitu ya, buat nanti contohnya buat si tokonya kliennya. Baik lagi. Nah, terus jasa hosting dan domainnya misalnya kita beli di Niaga Hoster. Kita bisa lihat di sini ada paket-paketnya. Oh, ternyata cuma 10. Karena website doang kan kita bisa lihat nih. Nah, yang space-nya 500 MB cukup, atau mau yang agak lebih gedean yang ini nih. Yang 40.000 per bulan. Berarti kan kalau misalnya 40.000 per bulan, anggaplah itu 45.000 dikali 12, 540.000 ditambah misalnya harga domain itu 150.000, berarti 650.000. Nah, berarti sekitar 700.000. Nah, ya udah, berarti kan sisanya kan nanti keuntungannya buat kita tuh, tadi kan kita ngasih harganya 2.500.000, berarti kan kita masih ada untungnya. Selebihnya untuk kita tuh, berarti yang kita butuhin nanti kita bayarkan biaya hosting sama biaya domain. Nah, udah sampai situ, nanti berarti, teknologi yang harus kita gunakan apa? Misalnya di kepala kita nih, kita udah punya, saya pakai Laravel. Berarti saya harus bikin create, update, delete-nya, back-end-nya pakai Laravel, pakai PHP. Atau saya back-end-nya pakai Java nih, biar mantap, karena saya udah belajar Java, misalnya. Nah, front-end-nya, misalnya saya mau pakai Vue.js atau pakai React.js yang sekarang, pakai Angular.
itu sebenarnya nggak ada masalah dan nggak salah juga ya. Itu nggak ada masalah dan nggak salah. Kita berpikiran seperti itu. Tapi sebenarnya kita butuh proses kalau kita pakai teknologi yang kita udah bisa. Bukan yang nggak boleh ya. Misalnya kita harus pakai PHP. Kita harus bikin dulu database-nya. Berarti nanti kita harus bikin database tentang galeri. Kita harus upload foto gitu kan kita bikin. Ntar kita bikin database, bikin table artikel, kita harus upload artikel. Nanti kita buat tabel user, buat nanti si bapaknya login gitu kan, biar jadi admin. Banyak, pokoknya kita harus step-stepnya banyak. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari kebutuhan klien yang ini, nah kita ada satu namanya teknologi yang sejajar sama framework. Kalau PHP kan frameworknya ada Laravel, ada Codecademy. Sebenarnya ada satu lagi levelan framework yang paling gampang. Nah, itu buat konten. Nah, content management system atau CMS. Content management system atau CMS ini yang udah satu paket, back end-nya udah ada, front end-nya udah ada. Gitu ya. Dah. Yang biasa kita tahu namanya WordPress. Nah, di WordPress itu kita udah nggak perlu lagi mikirin database, kita nggak perlu lagi mikirin tampilan, kita nggak perlu lagi mikirin nanti ada page home, page about us, page artikel, itu gimana cara bikinnya, itu kita nggak usah mikirin lagi. Ya, itu semua udah disiapin sama si WordPress. Tinggal kita install aja, kita setup aja. Nah, makanya di sini buat si kliennya si yang toko itu, si toko roti sama toko donat, nah kita pakai WordPress aja buat project yang mereka. Gitu. Nah, gimana sih kita setup WordPress gitu? Ujungnya sebenarnya itu. Nah, cara setup WordPress itu cuman kita download WordPress-nya, kita ekstrak, terus kita pindahkan ke htdocs, gitu ya. Terus kita install WordPress-nya, kita siapin, kita setup sesuai kebutuhan klien, terus kita beli hosting sama domain, kita setup hosting sama domainnya, baru kita nanti deploy atau kita pindahin WordPress yang kita udah buat di htdoc itu ke hosting. Nah, saya kasih tahu. Ini simple. Nah, oke, kita coba download WordPress. Nah, download WordPress. Oke. Nah, ini WordPress download ya. Jadi ada dua nih, WordPress itu ada dua. Ada WordPress yang kita bisa daftar di WordPress-nya. Kayak gini. Start your website. Ini bisa. Nah, itu kan kita harus bikin account-nya. Tapi kita bisa juga kita download source WordPress-nya. Udah ada. Nah, saya cancel. Nggak apa deh. Download ya, saya download. Udah nih, habis kita download nih si WordPress-nya, ini udah ada juga. WordPress-nya kita ke htdoc tuh, kita pindahin ke htdoc. Oke, kita ekstrak. Nah, ini udah jadi WordPress ya, yang ini nih. Nah, terus kita coba kita ganti namanya, misalnya jadi tadi kan toko roti ya, toko roti misalnya gitu kan. Nah, toko roti ini, nah udah habis kita ekstrak ke htdoc, kita running nih, kita install. Kan tahapan berikutnya kan kita install WordPress-nya. Cara install WordPress-nya tinggal kita masuk ke localhost. Ini kan namanya tadi apa? Toko roti. Oke. Nah, kita toko roti. Localhost toko roti. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih, kalau si WordPress. Nah, tinggal kita next aja nih. Kita pilih ini
bahasa Inggris, kita continue. Nah, dia di sini bilang kita harus menyiapkan database, username sama passwordnya. Kita let's go dulu. Nah, ini karena kita kita harus buat dulu nih. Nah, ini database name-nya kita buat. Kita buatnya di mana? Kita buatnya di phpMyAdmin. Nah, ini di sini kita buat database. Namanya tadi Tokoroti ya, Tokoroti. Kan udah buat nih, database udah jadi. Nah, kita masukin di sini Tokoroti. Tokoroti. Username ya, itu username buat kita masuk ke phpMyAdmin. Kayak kita bikin PHP connection tuh. Berarti kan username-nya root, passwordnya kosong. Database host-nya ini localhost, ini biarin aja. Ini kita submit. Kita run the installation. Nah, kita lihat. Ini masih nah, kita bisa lihat di sini namanya toko roti dan donat. Nah, ini username-nya. Misalnya admin toko roti gitu ya. Admin toko roti, terus di sininya ini kita copy aja. Passwordnya kita copy, ini kita isi email, bisa install. Tinggal kita install. Nah, ini kita login, tinggal kita login. Nah, di sini nah, tuh dia udah buat sendiri. Jadi si WordPress ini udah bikin table-table dia sendiri, gitu kan. Nah, jadi ini udah keisi semuanya nih, entar. Udah buat kebutuhan kita. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi ngedesain database. Nah, ini tadi kita loginnya adalah kita pakai admin toko roti. Passwordnya yang ini ya. Kita masuk. Nih, nah udah nih backend udah jadi nih. Kita di sini bisa bikin halaman, namanya page. Kita bisa bikin postingan, misalnya kategori artikel-artikel tuh yang tadi kebutuhannya si bapak yang tukang toko roti. Nah, di sini juga kita bisa milih tema. Nah, temanya apa aja? Kita bisa install juga. Nah, di sini banyak, yang free banyak. Nah, tapi saya contohin nih. Cara kita pakai yang namanya 2020 ini. Kita lihat nih, kita visit site-nya. Wah, udah jadi nih sebenarnya udah ada toko roti donat. Ya, udah hello world. Ini udah siap kita setup nih. Nah, pokoknya nanti halamannya itu WP admin. Jadi kalau misalnya adminnya itu nanti saya logout di sini. Nah, jadi nanti kalian bukanya toko roti aja gini, toko roti. Toko roti kan gini kan, / toko roti. Nanti kalau buat masuk ke adminnya, WP admin. Lalu kalian login lagi. Admin toko roti. Nah, kan sekarang kita mau bikin apa? Tadi spesifikasinya adalah misalnya ini home, kita bikin home. Oke, kita bikin home. Berarti nanti kita masuk ke halaman page, ini L page. Kita add new page. Nah, kita misalnya di sini ada kita di halaman home ini kita namanya misalnya toko roti dan donat nomor 1 se-Indonesia misalnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa atur-atur nih, misalnya dokumen nih. Misalnya ini template-nya misalnya yang jenisnya cover template. Ini pokoknya pengaturannya udah dapat dari WordPress aja. Misalnya kita ada toko roti nih. Tadi kita misalnya kita udah download yang dari si Pexel ini. Tadi ada yang bakery. Nah, tadi saya download yang ini tadi nih. Saya download ini. Nah, terus saya lagi deh ulangi lagi. Misalnya yang ini deh. Nah, toko roti ini saya download. Nah, terus kita masuk ke sini. Saya set feature image, saya upload. Sini. Nah, saya set feature image.
Nah, image-nya kan ini. Nah, coba saya simpen dulu, saya publish. Nah, setelah saya publish, saya lihat nih. Saya preview. Nah, tuh. Boleh jadi tuh. Gambar ada roti donat, ada rotinya di belakang, toko roti dan donat nomor 1 se-Indonesia. Nah, itu loh gampangnya sih WordPress. Misalnya di sini di bawahnya lagi kita mau tambahin lagi nih misalnya. Tadi kan yang diminta ada galeri ya, galerinya apa? Roti-roti. Nah, kita tambahin misalnya galeri roti-roti. Kita dari sini aja nih. Kita tambahin 2. Klik insert galeri. Nah, kita update lagi. Kita masuk lagi ke sini. Ini belum. Kita review lagi. Nah, ini cuma 1. Dua item select. Pembuatan roti. Roti fresh. Dari. Nah, update. Dari sini. Nah, gitu. Pembuatan roti fresh. Nah, kita misalnya tambah lagi nih misalnya ini. Oh, ini tambah lagi. Ini. Nah, nanti kita bisa tambah lagi nih jadi banyak. Nah, itu tadi terus kita main lagi misalnya di bawahnya lagi di sini. Kita mau tambahin paragraf cerita tentang rotinya. Misalnya roti donat yang dibuat sejak tahun 1970. Oh, 1970 oleh Bapak Yudi di Semarang. Gitu. Nah, mendapatkan resep langsung dari Yanda. Oke. Kita lihat lagi. Nah, tuh roti dan donat. Wah, ini tinggal udah kan? Tinggal kita tambah-tambahin yang lain. Misalnya kita mau tambahin lagi tadi yang berhubungan sama post. Kita balik lagi ke sini. Nah, misalnya di sini ada hello world. Misalnya kita edit aja misalnya gini. Launching toko baru. Terus kita mau tampilin. Ini ada di sini ada kita bikin namanya misalnya main menu. Kita klik. Nah, di sini kita custom. Sorry. Nah, di sini kita setting dulu nih di setting lighting. Reading. Nah, kita halaman pertama kita pengennya yang ini toko roti ini. Kita save. Nah, terus kita custom.
Nah, ini kan. Misalnya menunya nih. Ini kita namanya menu. Kita oke. Kita balik lagi ke menu. Nah, kita tambahin nih misalnya tadi kategorinya ini kita tambahin nama kategorinya artikel. Oke. Terus ini artikel, kita ke menu lagi. Nah, ini artikel save. Oke, kita masuk ke sini lagi. Nah, ini ada artikel. Nah, launching toko baru. Ada nih artikelnya. Misalnya kita mau bikin lagi di sini, bikin lagi misalnya tentang roti enak, roti rasa coklat. Roti rasa baru. Coklat keju bisa gitu. Nah, kita publish aja di sini. Terus kita pilih dulu di sininya. Dia adalah kategorinya masuk ke artikel. Oke. Nah, di sini kita masuk ke artikel. Nah, ini udah ada 2 nih. Artikel baru, launching toko baru. Ini udah jadi nih. Kita udah bisa ditampilin semuanya di sini. Nah, ini udah ada komennya. Pokoknya intinya si WordPress ini lengkap banget. Instalasinya kayak tadi doang tuh, cuma next, bikin table, bikin database, udah semuanya udah siap pakai semuanya. Nah, makanya nanti tugas berikutnya buat minggu depan adalah kalian membuat website pribadi menggunakan WordPress di localhost saya dulu, ya. Jadi kalian bikin website pribadi kalian menggunakan WordPress. Misalnya namanya mau kalian namain apa, terus nanti kalian harus di situ ada artikel-artikel kalian tentang mungkin tutorial atau tentang portfolio kalian. Nanti galeri-galerinya itu tentang portfolio kalian. Misalnya kalian mau bikin apa, semuanya kalian taruh di situ. Nanti ada about us juga. Kalian bisa bikin halaman. Nah, kalian bisa cari tutorial tentang gimana cara setup WordPress, gimana cara menambahkan halaman, gimana cara menambahkan post atau artikel, blog post, itu bisa. Nah, oke, jadi membuat website pribadi menggunakan WordPress. Itu di localhost kalian. Kayak gitu. Jadi semuanya bikin ya. Jadi kalau misalnya di sini ada Bayu sama Rahmat, jadi bikin. Oke. Kak. Ya. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Kan kakak udah itu ngasih info yang buat kayak freelancer itu project. Nah, seandainya si klien itu kita udah jadinya aplikasi, terus udah sampai digunain, tiba-tiba dari pihak klien pengen minta update atau upgrade menu atau sebagian itu. Nah, nanti dari pihak si pembuat programnya itu dikenain biaya nggak? Kalau boleh tahu, biasanya berapa sih kalau kayak gitu? Oke, pertanyaannya mantap ya. Nah, jadi nanti kita lihat lagi. Jadi misalnya si menu itu kira-kira sampai mana? Misalnya tadi kayak misalnya halamannya kan tadi dia bilang tadi cuma ada halaman home, ada halaman galeri sama artikel. Anggaplah tadi kita di sini udah buat halaman artikel gitu kan. Nah, terus di sini ada galerinya udah ada nih di halaman home pertama. Nah, terus dia mau pindahin. Misalnya di sini mau ada halaman galeri. Terus atau dia mau tambahin lagi, misalnya saya mau ada satu halaman lagi, Mas. Misalnya halaman apa ya? Halaman harga, Mas, halaman harga. Gimana tuh ya, Mas ya? Nah, kita lihat lagi kan kita sekarang kondisinya pakainya WordPress, ya kan? Sebenarnya kita bisa bikin di sini kan. Di sini kita bisa bikin misalnya mau nambahin halaman harga. Kita bisa bikin kan? Ini. Terus misalnya di sini harga. Nah, terus di sini kita macam-macam. Tadi di sini banyak ya. Jadi kita browse all, kita bisa semua ini.
nambahin heading, quotes, table, ada image, ada galeri, media text, video. Nah, misalnya gitu kan. Nah, misalnya di sini saya mau nampilin yang harga. Misalnya saya mau nampilin video-video masak Mas. Nah, misalnya tambahin di sini video. Terus misalnya di sini kita kan bisa juga tuh. Kita di sini kan bisa nambahin video nih sebenarnya kan. Nah, ada video di sini. Kita bisa embed video itu bisa dari URL gitu kan, atau kita bisa upload. Nah, misalnya udah jadi nih ya, kita publish. Nah kan terus abis itu di menunya ini kita tambahin nih, misalnya di sini tadi halaman video nih, kita item menu. Nah, jadi kan di halaman ini nih ada video, ada halaman video, nanti kita tambahin video. Nah kalau misalnya konteksnya seperti ini, kan kita gampang tuh nambahin video doang kan, kita tinggal nambahin page video doang. Walaupun sebenarnya si kliennya caranya nggak tahu gitu kan, yang tahu caranya kita, walaupun sebenarnya di awal kita bisa kasih tahu kalau misalnya mau nambahin video, kayak mau nambahin halaman video Mas dari sini gitu kan. Tapi kalau misalnya si kliennya nggak tahu nih, itu ada dua hal. Kita sebenarnya bisa aja nggak usah ngegratisin lah istilahnya, karena kan gampang juga kan kita, kalau misalnya konteksnya kita pakai WordPress ya, gampang nambahin video, cuman klik dong jadi tuh halaman video. Nah itu, tapi bisa juga kita ini namanya di kontrak pertama tuh Mas, kalau misalnya nanti ada penambahan halaman harus bayar ya gitu kan. Itu nanti kita tergantung kebijakan kita aja. Kalau misalnya kita mau bayar, ini mah gampang Mas, bayar nggak Mas? Misalnya kita bilangnya nggak usah Mas, nggak usah bayar. Atau kita misalnya saya mau biar bayar lah 300.000 Mas satu halaman, bisa juga kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tergantung nanti speknya penambahan itu gampang apa susah gitu. Nanti misalnya anggaplah kita bukan pakai WordPress, misalnya kita pakai yang dari awal kita bikinnya pakai PHP gitu kan, atau pakai PHP-nya kita pakai framework-nya Laravel. Nah, terus udah ada 10 menu gitu kan, misalnya anggaplah ya human resource nih yang kita lagi buat. Ada menu karyawan, ada menu posisi, ada menu departemen, ada menu nanti absensi, dan terus ada penambahan lagi. Oh Mas, saya mau misalnya halaman laporan Mas, laporannya yang gini ya Mas ya. Nah terus, itu kan belum ada tuh. Nah baru kalau misalnya udah agak susah, baru kita ngecasnya mungkin agak besar. Jadi kalau penambahan menu itu di kontraknya di awal tuh kita harus bilang, ini udah ya 10 menu aja ya, jadi 10 menu sekian. Tapi kalau misalnya nanti ada penambahan, atau ada penambahannya lagi yang kita bisa bicarakan. Paling kayak gitu sih, baik. Oke Kak, makasih Kak untuk terjawab. Siap. Nah paling jadi PR itu ya, jadi nanti Bayu bikin juga website pribadi pakai WordPress, Rahmat juga bikin. Jadi kalau misalnya saya sih harapannya tetap dikomunikasiin sama teman-teman yang lain. Ini kan jatuhnya jadi tugas pribadi kan buat minggu depan. Nggak apa-apa, broadcast aja gitu. Misalnya kasih tahu temennya ada tugas ini, ada tugas ini. Jadi biar teman-teman bisa, yang lain juga bisa gitu. Oke, paling gitu ya. Jadi nanti cari aja. Nanti paling saya kasih juga sih referensi belajar si WordPress-nya gimana cara installnya. Tapi intinya segampang itulah. Jadi ada juga teknologi yang memudahkan kalian. Tapi sebenarnya gini, nanti si WordPress itu bisa kita custom sedemikian rupa. Warnanya kita bisa ganti, letaknya kita bisa ganti. Nanti juga kita bisa tambahin kondisi-kondisi. Itu makanya kenapa di awal kita tetap harus bisa CSS dasar, HTML dasar, kita harus bisa PHP dasar, nggak langsung loncat ke framework. Itu biar kita paham gimana cara buat yang paling dasarnya gitu. Nanti soalnya nanti di WordPress tuh kita bisa tambahin halaman-halaman sendiri yang benar-benar custom, yang kita bisa buat pakai HTML, PHP. Terus tata letaknya, warna-warnanya kita juga bisa bikin pakai CSS tambahan, itu bisa juga. Jadi makanya WordPress itu yang paling mudahnya lah gitu. Tapi tetap kita harus belajar juga yang dasar-dasarnya atau teknologi-teknologi yang lebih bagusnya lagi. Paling kayak gitu ya, Rahmat sama Bayu. Oke. Udah lewat jamnya. Makasih buat Bayu sama Rahmat. Saya tunggu ya nanti tugas buat website pribadinya pokoknya bikinnya di ini aja, di lokal dulu aja, di lokal host. Caranya seperti itu yang tadi.
Oke, itu aja. Makasih buat Rahmat sama Bayu sekali lagi. Terima kasih, sehat-sehat juga. Saya balikin lagi ke Novi, silahkan. Oke, mungkin Kanovinya lagi apa namanya di luar, lagi off dulu. Nah, pokoknya saya close aja ya. Ada tuh. Oke, terima kasih Wan Tresna sudah mengisi materi di minggu ini. Terima kasih juga untuk teman-teman tim 4 yang sudah hadir di pertemuan ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.